Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dedi Rison Pau dengan NIM 2022 110130. Saya adalah mahasiswa semester 7 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada matkul kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus Pascalino Dadi, Sarjana Filsafat, Magister Hukum. Dalam video ini saya akan memaparkan sebuah analisis kasus atau masalah hukum berdasarkan perspektif aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum menegaskan bahwa hukum itu adalah peraturan yang tertulis yang sah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dalam hal ini negara, dan keberlakuan hukum ditentukan oleh bentuk dan prosedur pembentukannya, bukan oleh nilai moral atau rasa keadilan. Tokoh utama dalam aliran positivisme hukum antara lain John Austin dan Hans Kelsen. John Austin mengatakan bahwa hukum adalah sebuah perintah penguasa yang berdaulat disertai sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar perintah tersebut. Kemudian Hans Kelsen dengan teori hukum murninya mengembangkan teori Stufenbau, melihat hukum sebagai sistem norma bertingkat yang logis dan formal. Bagi aliran positivisme, kepastian hukum adalah tujuan utama, dan hukum dan hakim wajib menegakkan hukum sesuai dengan bunyi undang-undang tanpa dipengaruhi pertimbangan moral pribadi. Kasus yang mau saya analisis adalah pencurian beras dan telur di kios yang ada di Saburai Jua. Adapun pencurian tersebut karena alasan ekonomi. Pengambilan beras dan telur di kios yang ada di Sabu ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang dimana seorang pria dewasa tanpa pekerjaan tetap. Kejadian ini terjadi di kios yang berada di Saburai Jua, tepatnya di kampung saya. Sekitar jam 8 malam, pelaku mengalami kesulitan ekonomi dan keluarganya sedang kelaparan, sehingga dia mengambil tindakan sepintas, yaitu dengan mengambil tanpa izin pemilik kios tersebut. Kemudian pelaku tertangkap dan dilaporkan ke kepolisian Saburai Jua. Perbuatan tersebut memenuhi pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasai secara melawan hukum. Dari perspektif aliran positivisme hukum, ini, fokus utama adalah terpenuhinya unsur pidana, yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 362 KUHP tadi, di mana seseorang itu mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasai secara melawan hukum. Dalam kasus ini, semua unsur sudah terpenuhi. Maka menurut positivisme hukum, kemiskinan pelaku itu tidak menghapus sifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mencuri tadi. Hakim itu tidak boleh mendasarkan putusan pada rasa kasihan. Misalnya karena pelaku ini miskin dan tindakan yang dilakukannya itu diampuni oleh hakim. Itu menurut positivisme hukum itu tidak bisa dihapus kesalahan tersebut, dan dia harus diproses, dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian hukum itu ditegakkan dari kepastian dan ketertiban masyarakat. Untuk memperoleh kepastian, maka hakim harus memutuskan sebagaimana yang ada di dalam undang-undang itu
Kembali lagi ke poin yang kedua tadi. Dia tidak boleh mempertimbangkan bahwa yang mencuri tadi merupakan orang yang miskin, sedang susah, dan ekonominya sedang sulit, sehingga dia tidak bisa mencari makan atau membeli makan untuk keluarganya, maka dia mengambil jalan pintas tadi. Di poin yang ketiga, hukum itu harus ditegakkan demi kepastian dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pelaku harus tetap dipidana sesuai ketentuan undang-undang. Jadi, kesimpulannya, aliran positivisme hukum itu menekankan kepastian hukum sebagai tujuan utama. Hukum sah dan wajib ditaati karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini negara yang membuat undang-undang tersebut, yang melindungi setiap kepentingan masyarakat. Bukan karena adil atau tidaknya aturan tersebut. Kasus pencurian karena kemiskinan itu sudah menunjukkan bahwa aturan tertulis harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian video pemaparan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, menjadi referensi pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Sekian saja, semoga bermanfaat.